Di video kali ini aku akan share ke kalian tentang bagaimana caranya agar video kalian itu bisa disukai oleh algoritma YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama Nita Branded, channel edukasi dan tutorial. Dapat rekomendasi yang banyak dari YouTube merupakan impian semua konten kreator di YouTube, khususnya teman-teman YouTubers pemula. Kenapa hari ini aku bahas rekomendasi YouTube? Karena di YouTube itu yang berkuasa adalah si algoritma YouTube atau sistem rekomendasi YouTube, teman-teman. Semakin bagus performa video kamu, semakin banyak rekomendasi yang akan kamu dapatkan. Jadi ibaratnya tuh kayak gini teman-teman. Tadinya video kamu tuh hanya disebarluaskan ke 100 penonton. Tapi karena performa video kamu bagus, maka si algoritma YouTube ini atau sistem rekomendasi YouTube ini akan menyebarkan lagi video kamu ke 100 penonton yang berbeda. Akan seperti seterusnya. Semakin bagus performa, semakin banyak penonton yang akan direkomendasikan video kamu oleh si algoritma YouTube ini. Nah, terus apa hubungannya performa video sama algoritma, Kanit? Algoritma hanya akan bekerja pada video-video yang performanya bagus. Dengan kata lain, seperti apa nih video-video yang disukai oleh algoritma? Hanya video-video yang performanya bagus. Yang tidak bagus tidak akan disukai atau direkomendasikan oleh si algoritma. So, bagi teman-teman yang pengen videonya disukai oleh algoritma YouTube, simak terus video ini dari awal sampai selesai agar kalian tidak gagal paham lagi, tidak nanya-nanya lagi, karena video ini kalau sudah silahkan kalian terapkan. Dan kalau kalian betul-betul serius mau menerapkan langkah-langkah ini, silahkan siapkan kertas dan penanya agar kalian bisa mencatat poin-poin penting dari video ini. Oke, poin pertama yang menentukan performa video kita bagus itu bisa mendapatkan banyak klik. Nah, supaya video kalian itu bisa mendapatkan banyak klik, kalian harus bisa membuat thumbnail dan judul yang menarik. Saran aku, kalau kalian pengen membuat judul atau thumbnail yang menarik, gunakanlah kalimat-kalimat positif, kalimat-kalimat negatif, atau kalimat-kalimat yang bisa membuat penonton itu penasaran. Ingat baik-baik ya. Tulis baik-baik supaya kalian bisa menerapkan atau bisa nanti mengembangkan kata-kata ini ke channel kalian yang sesuai dengan topik dan tema video teman-teman semua. Kalau kalian tanya kalimat ini akan dimuat di mana, kalian harus muat di thumbnail atau di judul, karena kedua hal ini yang dilihat pertama kali oleh penonton. Jadi kita tuh kalau mau performa videonya bagus harus banyak dapat klik dulu teman-teman. Supaya bisa menjamin video kita bisa mendapatkan banyak klik, maka kita harus memuat kalimat-kalimat yang bagus yang bisa menarik penonton itu untuk mengklik video kita. Nah, kalimat-kalimat yang bisa kita muat di sini tuh kalau saya pribadi teman-teman biasa menggunakan 3 metode ini. Yang pertama contohnya untuk kalimat positif. Nah, ini bisa digunakan oleh channel-channel vlog atau channel-channel yang membahas tentang otomotif. Misalnya, tips agar kendaraan kalian hemat bahan bakar. Atau kalimat positif yang kedua, cara jadi orang sukses. Atau konten yang tutorial make up, cara make up simple. Nah, kalimat-kalimat positif seperti itu bisa kalian muat di thumbnail atau di judul kalian. Ketika penonton membuka atau melihat thumbnail kalian tuh lewat di beranda mereka, mereka pasti klik. Mereka orang-orang yang membutuhkan kalimat-kalimat atau yang mengalami atau yang menginginkan hal-hal itu atau kalimat-kalimat tadi pada diri mereka, itu mereka pasti klik. Kayak contohnya tadi di awal, cara jadi orang sukses. Mereka yang pengen jadi orang sukses itu pasti mengklik video kalian teman-teman. Jadi kayak gitu, itu untuk contoh kalimat-kalimat positif. Nanti teman-teman kembangkan aja kalimat-kalimatnya, sesuaikan aja dengan tema video kalian. Nah, kemudian contoh berikutnya itu untuk kalimat-kalimat negatif. Kalimat negatif juga bisa membuat atau menjamin penonton itu bisa mengklik video kita. Contohnya, 3 alasan kenapa kamu hidup susah, kayak gitu. Nah, orang-orang yang hidupnya susah itu pasti ngeklik video kalian teman-teman. Atau misalnya, pantas aja diet kamu selalu gagal. Nah, orang-orang yang pengen diet itu pasti mengklik video itu. Jadi muat kalimat-kalimat negatif yang membuat penonton itu penasaran untuk mengklik video kalian. Kemudian kalian juga bisa gunakan kata-kata yang penasaran. Contohnya,
Misalnya untuk channel yang buat-buat kue, cuma 2 butir udah bisa membuat kue ulang tahun. Nah, orang-orang tuh pasti kan klik, wah gila, bahannya cuman kayak gitu tapi udah bisa membuat kue ulang tahun. Atau misalnya untuk channel vlog, liburan di dalam negeri, berasa lagi liburan di Hawaii. Nah, mereka tuh kan pas penasaran, wah di mana nih ya tempatnya, seperti apa ya wisata-wisata di situ, kok bisa ya sama dengan di Brazil. Atau misalnya untuk channel masak, wah ternyata hanya dengan cara seperti ini ya bisa membuat rendang itu jadi empuk. Nah, kita bisa membuat atau memuat kalimat-kalimat yang membuat orang penasaran itu di thumbnail dan di judul. Semakin kalimat itu membuat penasaran, semakin besar peluang kalian itu bisa mendapatkan klik. Dan semakin banyak klik yang kalian dapatkan, semakin bagus performa video. Kalau performa video kalian sudah bagus, rekomendasinya itu akan selalu jalan, teman-teman. Video kalian tidak akan mentok, akan selalu direkomendasikan oleh si YouTube. Nah, kalau kalian sudah mantap nih dibuat thumbnail sama judulnya menggunakan kata-kata, 3 kata-kata tadi, itu kalian sekarang masuk di rencana story, teman-teman. Usahakan di 30 detik pertama itu penonton kalian itu masih betah. Kenapa harus di 30 detik? Ketika lewat dari 30 detik itu viewsnya udah dihitung, teman-teman. Kalau masih di bawah 30 detik kemudian mereka skip, itu tidak akan terhitung. Tapi kalau 30 detik kemudian mereka masih bertahan, mereka views kita itu dihitung, teman-teman. Nah, untuk membuat penonton, menjamin penonton kita itu bisa bertahan di 30 detik pertama itu ada caranya juga, teman-teman. Nah, di sini teman-teman tuh banyak melakukan kesalahan, apalagi teman-teman yang pemula. Di awal video tuh kalian jangan langsung iklan, teman-teman. Jangan lupa klik subscribe, jangan lupa like, share, itu nggak kayak gitu, teman-teman. Di awal di 30 detik pertama itu kalian gunakan kata-kata hook. Contoh, misalnya untuk video masak, wah langsung kalian tunjukin hasilnya. Misalnya nih kue bolunya, nih ya, jangan ditunjukin muka. Hanya dengan nih bunda-bunda, hanya dengan 2 butir telur hasilnya bisa seperti ini, bisa seempuk ini, dan hasilnya itu benar-benar perfect, teman-teman, bunda-bunda. Kayak gitu, teman-teman. Jadi di awal aja tuh penonton tadi di thumbnail sama judul udah bikin penasaran. Masuk di 30 detik pertama kalian langsung tunjukin hasilnya. Jadi rencana story di awal itu kalian harus gunakan kata-kata hook. Hook itu pancingan, teman-teman. Silahkan kalian nanti search di Google apa-apa saja kata-kata pancingan yang bisa kalian gunakan di video kalian. Karena tema ini kan berbeda-beda, teman-teman. Yang aku contoh ini hanya untuk tema, misalnya tema masak kue, atau misalnya untuk yang vlog. Jadi kamera tuh langsung kalian hadapkan ke spotnya, teman-teman. Jangan hadapkan ke wajah kalian. Tunjukkan spot yang paling indah di tempat itu. Kemudian kalian review, gila teman-teman, tempat ini tuh kayak lagi di Hawaii. Jadi orang-orang yang menonton tuh langsung tertegun, wah gila, ini tempat ini pasti gila, pasti keren. Mereka pasti akan menyimak sampai selesai karena mereka pengen melihat tempat itu dari awal perjalanannya kayak gimana. Itu pasti mereka akan nyimak, teman-teman. Jadi ingat, di 30 detik pertama gunakan kata-kata hook, kata-kata pancingan, jangan ngiklan, tapi gunakan kata-kata hook. Silahkan nanti cari di Google kata-kata hook apa aja. Silahkan cari kata-kata hooknya dan sesuaikan dengan tema dari video kalian. Kalau kalian gunakan kata-kata hook di depan, penonton itu pasti akan menyimak video kalian sampai selesai karena kalian sudah memancing mereka di 30 detik pertama. Setelah kalian sudah berhasil membuat kata-kata hook di awal video, di sini intinya, teman-teman. Kalian harus ketika membuat video nih kayak gini, usahakan ketika menyampaikan isi video ke penonton itu seakan-akan kalian sedang berhadapan langsung dengan penonton. Kayak aku dan kalian, aku tuh ketika membuat video seakan-akan kalian tuh lagi duduk semua nih di depan-depan aku, lagi pada berbaris duduk nih. Jadi aku tuh menyampaikannya seakan-akan kalian itu lagi ada semua di depan aku. Jadi kita punya nih penonton dan aku tuh seakan-akan punya interaksi. Kalau kalian sudah bisa menyampaikan seperti itu, penonton kalian tuh bisa menyimak video kalian, teman-teman. Mereka akan merasakan apa yang akan kalian sampaikan dan mereka akan terhipnotis dengan apa yang kalian sampaikan ke penonton. Dengan seperti itu kita bisa membangun interaksi walaupun hanya melalui video dengan penonton kita.
Kalau kita sudah bisa mampu menghipnotis penonton kita menyimak video kita sampai selesai, disitulah performa video kalian pasti akan bekerja teman-teman. Kalian pasti akan mendapatkan like dari video kalian, kalian pasti akan mendapatkan komentar dari penonton kalian. Kalian kalau sudah ditonton videonya dari awal sampai selesai, performa video kalian itu akan naik dan terus naik. Semakin naik, semakin si algoritma YouTube ini akan merekomendasikan video kalian ke penonton yang lain, yang lebih luas lagi, yang lebih banyak lagi. Semakin video kalian itu jalan interaksinya di dalam, semakin si algoritma akan merekomendasikan lagi. Jadi walaupun kalian update-nya hari ini nggak terlalu bagus, tapi setelah banyak penonton yang menonton video kalian kemudian menyimak sampai selesai, itu performa video kalian itu akan naik walaupun kalian uploadnya seminggu kemudian. Jadi upload pertama juga itu teman-teman tidak terlalu menjamin bahwa video kalian itu akan mentok di situ. Nggak juga teman-teman. Ada juga nih beberapa video yang kita upload nanti 2 minggu kemudian itu baru naik performanya karena baru ditonton oleh penonton. Nah, untuk menjamin tadi performa video kita bagus kayak gitu teman-teman, sampaikan isi video kalian seakan-akan kalian sedang berhadapan dengan penonton kalian secara langsung. Buat penonton kita itu terhipnotis. Kalau kita lagi masak, buat mereka itu jadi pengen masak. Kalau video kita tentang vlog, tentang tempat, itu buat mereka agar mau datang ke tempat itu. Kalau video kita tentang make up, buat mereka itu merasakan, wah aku ternyata bisa make up juga. Kalau video kalian tentang otomotif, buat penonton kalian tuh bisa mengerti, wah ternyata memperbaiki mobil itu seperti ini, sesimpel ini, nggak sesusah itu. Jadi kayak gitu teman-teman, harus ada interaksi antara penonton dan kalian, walaupun kalian tuh hanya membuat video. Aku akan tunjukin ke teman-teman salah satu konten kreator di YouTube, videonya baru 31 teman-teman, tapi subscribernya dia itu udah 3 jutaan. Bayangkan stok video sesedikit itu udah punya banyak subscriber sebanyak itu. Kemudian yang lebih gilanya lagi, di setiap videonya tuh ya, setiap videonya tuh viewsnya banyak banget teman-teman. Supaya teman-teman bisa lebih paham, lebih mengerti, teman-teman bisa pelajari dari videonya beliau supaya teman-teman bisa dapat ilmu bagaimana caranya berkomunikasi dengan penonton. Silahkan pelajari videonya beliau supaya teman-teman bisa dapatkan caranya. Oke, langsung aja check it out. Nah, teman-teman bisa lihat nama channelnya The Wizard Liz. Videonya itu baru 31 teman-teman, dan subscribernya itu udah 3 juta lebih. Teman-teman bisa lihat di viewsnya tuh, setiap upload ya, viewsnya banyak banget teman-teman, jutaan. Nah, teman-teman nanti silahkan buka sendiri. Beliau tuh di sini videonya itu bagaimana caranya agar kita itu bisa jadi perempuan yang berani. Jadi ketika beliau ini menyampaikan isi videonya ke penonton, seakan-akan kita tuh lagi dimarah-marahin sama beliau. Tapi apa yang beliau sampaikan memang benar-benar ngena. Buat perempuan-perempuan yang pemalu, yang tidak berani melawan, membela dirinya, itu cocok banget untuk nonton video-video ini. Beliau itu mengajarkan seakan-akan kita tuh lagi berhadapan langsung sama dia. Nanti teman-teman silahkan lihat videonya. Kalau kalian tidak paham, silahkan buat translate otomatisnya supaya kalian bisa paham isi videonya itu tentang apa. Kalian juga bisa lihat di sini kakak ini tidak menggunakan thumbnail. Jadi hanya menggunakan screenshot dari salah satu videonya. Tapi ini kalian bisa lihat isi videonya tuh yang perfect, karena kebanyakan dari beliau ini menggunakan kata-kata positif ataupun kata-kata negatif dari judul videonya, sehingga ketika penonton melihat video beliau ini, penonton langsung kena, wah ternyata ini nih yang aku alami. Mereka tuh pasti klik dan mereka pasti akan menyimak. Dan di 30 detik pertama dari video-video beliau itu selalu menggunakan kata-kata hook teman-teman. Nah, gimana teman-teman, gila kan? Tapi memang beliau ini dalam menyampaikan video itu memang luar biasa sangat. Aku aja ketika nonton tuh videonya emang kayak lagi dimarah-marahin sama kakak cantik ini. Tapi alhamdulillah dengan seperti itu, beliau itu bisa berkomunikasi secara langsung dengan penonton walaupun hanya melalui video. Makanya aku selalu bilang ke teman-teman, jangan buat video yang asal-asal. Karena yang kita puaskan di YouTube ini adalah penonton. Kalau penonton bisa menyimak video kita sampai selesai, itu pasti performa kita bagus teman-teman. Performa video kita bagus. Kemungkinan atau jalan kita untuk sukses di YouTube itu pasti terbuka ketika kita bisa memuaskan penonton.
Nah, cara memuaskan penonton seperti itu. Kalian harus benar-benar bisa memilih topik yang kalian kuasai. Jangan yang tidak kalian kuasai. Jangan membuat video yang asal-asal. Kalau kalian sudah bisa membuat penonton kalian itu puas, dengan sendirinya subscriber itu pasti akan datang. Seperti kakak cantik tadi. Dengan sendirinya views itu akan bertambah. Dan kalau dari awal kalian membangun channel udah seperti itu teman-teman, yang kalian fokuskan itu di penonton dan isi videonya, kalian itu pasti akan bisa gajian setiap bulan. Dengan sendirinya gaji kalian itu setiap bulannya akan naik dan naik, bukannya malah menurun atau tidak pernah gajian. Udah kayak gitu dulu teman-teman, karena aku harus OTW lagi, banyak tempat yang harus aku kunjungi hari ini karena ini masih suasana lebaran. Semoga video ini bermanfaat ya buat teman-teman. Jangan lupa like video ini, share juga sebanyak-banyaknya ke sosial media kalian agar semakin banyak orang yang terbantu dengan video ini. Dan buat teman-teman yang belum berteman dengan The Branded, langsung aja klik tombol subscribe-nya, nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi setiap aku mengupload video terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.